Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya diminta dan saya pikir memang harus demikian mengenai khotbah visi ya. Nah, sebelum itu saya mau membacakan firman Tuhan yang terambil dari Maliaki 4 ayat 1, 2 dan 3 ya. Katakan demikian, bahwa sesungguhnya hari itu datang. Kalau menurut saya masih menggaung sih. Enggak ya? Atau enggak? Oke ya, berarti di sini rasa menggaung. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Is it okay? Ya. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara, firman ini sudah disampaikan 400 tahun sebelum ada Tuhan Yesus, berarti kalau sampai sekarang berarti sekitar 2400 tahun. Bapak Ibu Saudara, ini adalah nubuatan mengenai akhir zaman dan saya pikir ini sudah waktunya untuk kita serius dengan akhir zaman. Hidup kita ini tidak lagi bisa berdiri di dua kaki ya. Ya, ini memang tantangan kita orang percaya di akhir zaman ini. Karena apa yang dikatakan bahwa hari itu seperti perapian, Bapak Ibu Saudara. Kalau perapian tidak ada yang bisa lewat, semuanya akan habis kecuali bagi mereka yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu hari ini saya awali, sebetulnya ayat ini tidak saya bawa, tetapi tadi waktu penyembahan saya ditaruh Tuhan mengenai ayat ini. Tetapi firman Tuhan hari ini akan berbicara lebih mengenai visi gereja, tetapi landasannya bahwa kita ini sudah dekat dengan akhir zaman. Kita ini sudah sangat dekat di akhir zaman. Jadi kalau akhir zaman itu segini, kita di akhirnya. Dari akhir zaman. Oleh sebab itu mari menjadi gereja yang sungguh-sungguh saya berdoa tepat sasaran, menjadi pribadi yang tepat sasaran. Jangan kita berpikir tepat sasaran, tapi ternyata kita tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu mari kita pastikan hidup di dalam kehidupan yang kita tahu ini adalah arah yang Tuhan mau untuk hidup kita, bahkan untuk gereja kita. Ya, jadi tidak lagi menjadi seorang Kristen yang saya katakan itu nyaman-nyaman saja, atau Kristen yang seolah-olah aku baik. Kristen bukan soal kebaikan, Kristen soal kebenaran, Kristen soal tepat, bukan soal sedikit melenceng. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara kita jadi orang baik saja, kita akan luput. Bahkan saya sering mendapati kebaikan membuat kita meleset dari rencana Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai visi dan prioritas gereja di tahun 2026 ya. 2026. Namun sebelumnya mari kita refleksi dulu 2025. Ya, saya sebutnya ABCD Vision, A Biblical Church of the Best. Ini saya buat cocokologi. Tetapi mungkin ini untuk mempermudah kita tahu. Saya percaya beberapa yang memperhatikan di dalam beberapa waktu ini setahun 2025 tentu saja pernah saya presentasikan ini ya, terutama para pemimpin. Refleksi 2025, kita ingin menjadi gereja yang biblical. Karena Efesus 1:22 sampai 23 jelas mengatakan bahwa segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala, dan segala yang ada yaitu jemaat adalah tubuh. Kita ini cuma tubuh, tidak ada satupun di tempat ini yang menjadi kepala, yaitu kepenuhan dia, tubuh yang penuh dengan Kristus. Makanya di tempat ini namanya selalu gereja Yesus Kristus. Kristus yang diajarkan, Injil Kristus yang diajarkan. Karena demikianlah gereja itu ada, yaitu Kristus sebagai kepala dan jemaat sebagai tubuh yang penuh dengan Kristus. Oleh sebab itu jangan diisi apapun dalam hidup kita kecuali diisi oleh apa yang ada di dalam Kristus. Yang berikutnya saya percaya ini adalah satu hal yang pernah saya sampaikan ya, ini refleksi tahun 2025. Yang dikatakan bahwa di dalam gereja menurut saya kepalanya Kristus, fondasinya juga Kristus. Jadi sebagai gereja kita diapit dengan dua hal, yaitu kepala dan kaki atau fondasi adalah Kristus. Sehingga kita ini tidak lagi
bisa melenceng kemana-mana. Karena kekristenan ya Kristus. Oleh sebab itu jangan dengarkan Injil yang lain. Dengarkan Injil kemakmuran, Injil yang kayaknya sukses, Injil yang hanya membicarakan hal-hal yang seolah-olah nyaman di dalam dunia ini, ya. Jadi gereja di Bes adalah kepalanya Kristus, kakinya juga Kristus, pondasinya. Pondasinya Kristus. Dan ini sudah saya sampaikan, di dalam pondasi Kristus ada banyak yang saya sebut pondasi kebenaran. Pondasi mengenai pengajaran-pengajaran. Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa kuat pondasinya, kita harus kuat pengajarannya, understandingnya mengenai Kristus. Kalau kita salah melihat Kristus, kita akan punya pondasi yang salah dan runtuh, mudah runtuh. Mudah hari-hari ini di akhir zaman ini diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Ya, jadi kita sudah belajar 7 doktrin utama, sudah belum? Mestinya sudah ya. Pola dan gambar besar kerajaan Allah dan lain sebagainya. Saya tulis di situ ya. Mungkin satu-satu. 7 doktrin utama, dasar pemahaman doktrin. Doktrin mengenai Allah. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Kita percaya bahwa Allah kita Tritunggal. Ini penting nih saudara. Jangan goyah dengan hal itu. Hari ini sedang ditembakin adalah ketritunggalan Allah kita. Bahwa Yesus itu bukan Allah. Bahwa Yesus itu cuma utusan. Bapak Ibu Saudara jangan goyah mengenai hal ini. Karena kalau pengertian Allah kita salah, iman kita salah. Iman kita salah ya. Percaya Yesus bukan percaya Yesus hanya sebagai manusia. Tetapi percaya Yesus juga sebagai Allah. Karena kalau dia bukan Allah, mustahil kita jadikan dia Tuhan. Ya, karena tidak mungkin kita menuhankan manusia. Oleh sebab itu kita harus tahu itu. Kristologi mengenai Kristus, pneumatologi mengenai Roh Kudus yang kita akan banyak bahas di tahun ini. Soteriologi mengenai keselamatan, keselamatan hanya oleh iman, ya bukan karena perbuatan. Tetapi kenapa kita harus berbuat baik? Karena itu wujud dari iman kita adalah perbuatan. Selamat dulu, baru menggenapi segala sesuatu yang Tuhan mau di dalam firman-Nya. Karena ayat Maleakhi tadi berkata, orang fasik, orang yang tidak melakukan kebenaran akan hangus. Termasuk orang yang ngaku Kristen. Orang yang ngaku Kristen tapi tidak melakukan kebenaran akan hangus di akhir zaman. Saya nggak tahu ya, perapian itu kalau dibicara unsur-unsur dunia juga hangus. Artinya api yang sungguh-sungguh dan api rohani, yaitu pemurnian Bapak Ibu Saudara. Karena akan dikatakan di akhir zaman ada langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru, yang lama ini buat Tuhan sudah, tadi apa ya, kadaluarsa ya, sudah kadaluarsa. Sudah kadaluarsa, sudah terlalu hancur oleh iblis. Ya, sudah hancur semua. Oleh sebab itu akan hilang diganti langit yang baru. Jadi ada physical api, ada spiritual fire. Ya, spiritual fire sedang terjadi. Hidup kita sedang banyak, sedang hari-hari ini dipulihkan. Eklesiologi ini berbicara gereja Tuhan seperti apa. Itu yang saya selalu rindukan. Tuhan, aku pengen gereja ini seperti yang Tuhan mau. Sudah. Kita serahkan, saya juga kadang-kadang tidak mengerti. Tetapi saya berpegang kepada Kristus sebagai kepala, Kristus sebagai akar dan juga fondasi. Saya percaya gereja ini akan tepat sasaran. Biblical church. Ya. Eskatologi ini berbicara mengenai nanti kita akan diangkat. Bapak Ibu Saudara, percaya nggak satu hari Bapak Ibu Saudara akan diangkat? Saya berdoa kita semua yang datang hari ini, yang datang minggu depan belum tentu. Oh enggak begitu ya. Ya, yang datang hari ini semua akan diangkat rame-rame. Jangan ada yang ketinggalan. Pada hari datang sangkakala itu, akan diangkat yang sudah mati dulu, baru itu habis itu kita. Kalau kita tiba-tiba di tempat ini terus semua teman-teman diangkat, aku tidak, masih ada kesempatan. Kesempatannya cuma satu, terima Yesus, bertobat atau dipancung ya sama antikris. Bapak Ibu Saudara, lebih baik kita diangkat lebih dulu, nggak ngalamin itu. Itu pelajaran eskatologi ya. Jadi kalau memang yang merasa masih belum tueng lagi nggak apa-apa, minta sama saya kirimin bahan-bahannya ya, bisa dipelajari, baca lagi di dalam komsel-komsel ya. Nah ini adalah fondasi pengajaran ya. Pola dan gambar besar. Loh kok, ini saya nggak punya gambar ini. Ini kayaknya lari lain deh. Hah? Oh ya. Pola dan gambar besar, ada dua kita diajarin. Ini saya mau berkata bahwa gereja ini 2025 bahkan 2024, 2023 sebelumnya sudah mengajarkan banyak hal sebagai fondasi hidup kita.
ya, pengajaran. Nah, ini nggak usah dilihat satu-satu, pasti mumet, ya kan? Tapi ini ya, ini peta zaman. Zaman ini zaman sebelum penciptaan nih. Sebelum penciptaan Allah Tritunggal, rencana penciptaan, skenario penebusan, itu sebelum. Sehingga kita dipilih sebelum dunia dijadikan itu betul-betul nyata. Karena sebelum dunia dijadikan, pra penciptaan, ada rencana penciptaan daripada Allah Tritunggal. Dan rencananya adalah menciptakan manusia serupa gambar. Artinya serupa gambar punya free will. Berarti ketika diciptakan, Tuhan tahu bisa berdosa. Karena punya free will. Punya free will. Oleh sebab itu sudah ada skenario penebusan. Tuhan memberikan skenario penebusan karena Tuhan juga tahu akan terjadi dosa. Akan ada yang memilih taat, akan ada yang memilih hidup kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang kita orang pilihan, tapi bukan pilihan jadi robot. Seolah-olah dilahirkan kamu akan selamat, yang ini dilahirkan akan masuk neraka. Enggak fair Tuhan. Pilihan artinya begini, ada orang yang akan memilih Kristus, ada orang yang tidak akan memilih Kristus. Karena ada free will itu. Itu sudah dipikirkan sebelum dunia dijadikan. Nah, kemudian terjadilah minggu penciptaan, minggu penebusan, masa kekekalan. Artinya ini ya, kalau kata Petrus, 1 harinya Tuhan 1000 tahun. Nah inilah. Ini gak nyala ya. Nah ini menciptakan hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manusia jatuh dalam dosa. Ya, kemudian mulailah minggu penebusan. Artinya 7 tahun proses penebusan. Ya, dari semenjak manusia jatuh dalam dosa sampai Kristus disalib itu 4000 tahun. Kemudian sampai sekarang 2000, ini hari ke-6. Kita ada di akhir zaman itu. Nah itu akan terjadi. Hari Tuhan datang sebelum masuk masa 1000 tahun. 1000 tahun damai itu. Sehingga total adalah 7. Bapak Ibu Saudara, ini sudah diajarkan. Sehingga kita tahu tanda-tanda zaman. Tahu tanda-tanda zaman. Memang ada masa penundaan. Tetapi hari ini dari Kristus sampai sekarang kira-kira 2000. Ada masa penundaan. Sudah 2030. Ini 2026 ya. Tapi sudah very close. Mau 2040, 2050 sudah sangat dekat. Mungkin di waktu-waktu hidup kita ini, walaupun ini jangan dikatakan khotbah, ada yang enggak, di teman-teman dosen STT ada yang enggak setuju, ada yang berkata mungkin masih 1000 tahun lagi, ya sudah enggak apa-apa. Kalau menurut saya Tuhan itu ada pattern, Tuhan itu bekerja pakai patron, ya, pakai sebuah pola, sehingga kita yang mengerti dibukakan, we understand it, karena Tuhan enggak mau sembunyi-sembunyi, ya, walaupun datang seperti pencuri, tetapi tidak mau sembunyi-sembunyi, ya. Nah jadi ini dulu saya bingung ya, tapi sekarang saya mulai rada ngerti. Tapi kira-kira seperti ini. Kemah Musa, kita tahu Kemah Musa sudah diajarkan ya. Ini Kemah Musa representasi hidup kita hari ini. Ini seolah-olah hukum Taurat, tapi kenyataannya Kemah Musa adalah hidup kita hari ini. Bagaimana kita percaya dan kemudian, nah inilah ya. Saya nggak tahu yang takut slide-nya atau sayanya. Bagaimana kita percaya kemudian ada kolam pembasuhan yaitu baptisan, kemudian kita harus hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan jangan menjadi orang Kristen pelataran. Orang Kristen pelataran itu apa? Sudah percaya ya, sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah terima baptisan tapi di luar saja. Bapak Ibu Saudara, yang di luar saja itu yang nanti akan diukur oleh Tuhan di akhir zaman. Jadi banyak orang Kristen hari ini di luar saja. Tetapi seharusnya kita menjadi Kristen yang ada di dalam kemah ruang kudus itu. Ya, oke, saya cuma mengulang. Kemudian kita diberikan nilai-nilai, visi misi oleh para pemimpin kita. Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati dan nilai-nilai. Saya tidak usah sebutkan satu persatu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah fondasi. Fondasi di dalam Kristus. Ya, kemudian doktrin aplikatif lainnya. Kita dikasih doktrin bagaimana kita perpuluhan, kawin, cerai, kesembuhan ilahi dan lain-lain. Ini yang saya mau sampaikan adalah inilah fondasi gereja kita yang kita harus pegang. Mohon maaf. Jangan cari doktrin lain gitu. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa ini doktrin tidak tepat atau tidak pas, datang ke pemimpin, kita bisa bicara di dalam satu diskusi, tetapi jangan membawa hal-hal yang berbeda kepada apa yang Tuhan sudah taruh di dalam gereja Abalov ini.
Itu yang selalu saya tekankan kepada anak-anak muda juga. Karena Tuhan bekerja melalui para founder kita yang mengalir kepada kita generasi 2, yang mengalir kepada terus keturunannya sampai Tuhan datang. Ya, kenapa saya ada di Abalov? Karena saya merasa apa yang diajarkan adalah kebenaran yang kami tahu, kebenaran yang sesungguhnya yang kami mengerti. Oleh sebab itu, itulah yang kami impartasikan sebagai fondasi. Ya, kemudian setelah fondasinya oke, ya kita melakukan amanat rasuli. Ya, amanat rasuli, fondasi kehidupan yang saya ajarkan beberapa kali di tahun 2025 mengenai hidup oleh iman dan hidup dipimpin roh. Bapak Ibu Saudara, hidup kita cuma 2 saja. Pakai iman, sekarang pakai roh. Karena iman tanpa roh menjadi logos. Iman-imanan, aku imani, aku imani, aku imani. Laptop ini milikku, aku imani bahwa aku akan jadi orang sukses. Enggak begitu. Kita mengerti Allah kita firman adalah memberikan kita satu kesempatan untuk naik terus, tidak turun. Tapi kita perlu roh menolong untuk kita naik terus, tidak turun. Kita tahu bahwa kita harus menjadi pelaku firman, tapi kita harus taat kepada roh supaya kita bisa melakukan firman. Jadi firman tidak bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri. Itu akan menjadi usaha manusia yang terkutuk. Ya. Jadi itu fondasinya di dalam amanat rasuli. Menghidupi kebenaran. Membangun hidup kita serupa Kristus. Bapak Ibu Saudara, karena kepala Kristus, fondasi Kristus, hidup kita cuma seperti Kristus. Gak ada yang lain. Ya. Hidup kita hanya harus serupa Kristus. Taat firman, hidup dalam kuasa dan karunia roh. Ya. Kemudian amanat agung. Bapak Ibu Saudara, jadi gereja ya buat saya ya cuma amanat agung itu harus dilakukan, bukan opsi. Saya bingung tapi bersyukur juga ya, kami baru mendapat, maksudnya Abalov secara keseluruhan, saya sudah cerita ya beberapa waktu yang lalu. Kami tahun ini kita akan mendapat hibah, bukan hibah lah, dapat 200.000 US dollar, 200.000 US dollar lumayan besar ya. Itu dari lembaga di Amerika lah gitu. Yang saya bingung dan tapi juga bersyukur adalah cerita di balik itu. Mereka mau melakukan misi di Indonesia dan mereka akan memberi bantuan. Dan dia bertanya, ini dari orang lain yang nggak kenal, kami nggak kenal. Di Indonesia gereja yang masih misi yang mana? Nah, kan lucu. Gereja itu harusnya misi. Kok pertanyaannya gereja yang masih misi di mana? Loh, misi itu gereja. Kita ini jadi gereja hanya untuk bermisi. Jadikan semua bangsa muridku. Hari ini gereja sudah banyak gak misi Bapak Ibu Saudara. Gereja menyenangkan jemaatnya. Khotbah suruh 30 menit karena jemaatnya bosan. Saya gak mau gereja kita seperti itu. Saya harap Bapak Ibu walaupun bosan tahan-tahan sama saya. Ya. Walaupun bosan tahan-tahan aja supaya kelihatan kudus. Saya nggak mau terintimidasi dengan itu. Saya membebaskan di sini ya, walaupun diatur, jangan terlalu panjang dan lain sebagainya. Tapi biarlah roh itu bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan bebas, bukan diatur manusia. Saya itu terakhir, ya tapi sudah rada lama sih, karena saya orangnya ngeyel, nggak berani ngomong lagi. Duduk suruh khotbah di tempat lain ya, di tempat lain. Pak, jangan lebih dari 30 menit ya Pak. Di sini lebih dari 30 menit. Saya bilang, saya bercandain. 30 menit saya baru memperkenalkan diri. Tapi bukan soal 30 menitnya. Tetapi spiritnya, saya datang ini cuma performance doang. Saya datang cuma jadi suruh perform khotbah karena Pak Adar mungkin khotbahnya lumayan dipanggil, cuma perform doang. Isi hati Allah. Tidak berani dimunculkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini mungkin sampai jam 7 karena 21 slide. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi misi ya, kita melalui kepedulian sosial, BNN, ya, mental health, bencana-bencana, kita bisa juga melalui dunia pendidikan. Ini yang saya lagi excited banget, Bapak Ibu Saudara, dunia pendidikan. Ya, Sis Morin mana? Sis Morin punya hati untuk bikin sekolah di DBS, wah saya menyambut aja. Yang penting aku bilang Sis Morin yang tanggung jawab. Katanya siap, aku gak dengar. Aku dengar siap apa enggak itu perlu tak cek lagi. Karena harus ada orang yang tanggung jawab sehingga ada sustainability. Kalau cuman
excited sesaat gitu nanti give up gitu ya. Karena melakukan sebuah pelayanan yang jangka panjang seperti pendidikan itu perlu waktu. Tapi puji Tuhan lah di sini BNN semua pelayanan Rafa semua kan ada orang yang punya hati dan cinta Tuhan. Bertahan dengan segala tantangan. Dan kerjasama dengan yang lain dan yang terakhir gereja kita ini sudah menurut saya ini biblical. Titik church planting mandiri yang bisa menjadi mandiri. Dulu gereja kami tidak boleh Apple Love ini. Saya sering kritik itu ya. Saya sering kritik karena nggak biblical. Kita memang untuk membangun gereja di tempat lain. Bapak Ibu Saudara, saya kira kita sudah melakukannya sehingga maksudnya kita sudah mengupayakannya melakukan ini sehingga ketiga pilar tadi yaitu fondasi, membangun manusianya dan amanat agung itu adalah gereja. Sudah 3 hal ini saja. Bapak Ibu Saudara harus membangun fondasi kebenaran, membangun kehidupan dalam kebenaran dan mengabarkan kebenaran itu. Sudah 3 hal itu saja kita lakukan dengan setia dan ini akan menjadi menurut saya ini akan menjadi susunan sebuah rencana di dalam hidup kita di Jemaat Selatan ini sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang. Ya mungkin kita ada variasi di dalam pelaksanaannya. Tetapi sampai Tuhan datang, inilah yang kita harus bangun. Makanya saya selalu berkata, pengajaran-pengajaran. Saya invite puluhan orang pemimpin untuk sekolah STT Let's. Pada stres semua termasuk sayanya. Tapi enggak apa-apa, kita belajar, terus belajar. Ya, belajar supaya kita lebih tepat. Walaupun jangan jadi pengetahuan, ya. Saya selalu ingatkan, jangan jadi teologis, tapi biarlah kita semakin mengerti Kristus dan kebenarannya dan bisa mengaplikasikannya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, bersyukur semenjak kita otonom, ya, tahun 2013 semenjak saya jadi penatua. Saya dijadikan penatua itu karena di BES ini diotonomikan menjadi, kita ada waktu itu 13, saat ini menjadi 15, ya. Lokasi hampir 10 tahun tidak ada arahan rohani lagi dari para founder dan pemimpin kita. Nah tahun 2026, nah ini kita sekarang mulai bicara. Tadi refleksi 2025 yang akan kita jalankan ke 2026 ya secara visinya, secara susunan bangunan pelayanan kita. Nah tahun 2026 ada 6 arahan rohani setelah hampir 9 tahun absen dari. Karena saya percaya begini ya Bapak Ibu Saudara ya. Jangan, tidak pernah ada bekas bapak dan tidak ada pernah bekas anak. Baik itu rohani maupun jasmani. Jadi saya selalu walaupun sudah otonom, saya selalu berharap ada juga arahan dari para bapak-bapak rohani kita. Karena Tuhan itu pakai mereka. Pakai mereka sampai kita ini ada. Kalau nggak ada mereka nggak ada di BES. Nggak ada mereka nggak ada saya. Nah tetapi 9 tahun ini bapak kita kemana gitu. Akhirnya kita kejar-kejar, kita tarik-tarik. Dan akhirnya kita berdoa bersama dan akhirnya keluar arahan seperti ini. Jadi di BES ini walaupun otonom, walaupun nanti berkembang sampai manapun, Sukabumi, mau sampai ujung bumi lainnya, jangan lupa siapa bapakmu. Karena bapak itu yang akan membuat kita terus terlindung dari melenceng kemana, melenceng ke kiri. Ya, bapak itu walaupun kelihatan gak jelas, tapi tetap dia menjadi penjaga dalam hidup kita. Firman Tuhan ada berkata gitu, dia berjaga-jaga. Nah oleh sebab itu, submission kepada bapak itu buat saya is number one. Value utama yang saya lakukan semenjak saya masuk Abba Love ini adalah tunduk otoritas. Saya orang yang ngeyel, tapi saya orangnya sangat tunduk dengan otoritas. Dan itu menjaga hidup saya secara rohani hingga saat ini setelah 20-25 tahun. Ya. Nah jadi arahan rohani ini Abba Love Ministry tahun 2026 ada 6. Yang pertama, pemuridan dalam keluarga jasmani dan rohani untuk melahirkan komunitas kerajaan. Jadi Bapak Ibu Saudara ini ada hati dari pemimpin kita bahwa kita ini juga perlu memuridkan yang terutama sekarang keluarga jasmani. Anak-anak kita. Nah, saya pun ini
tertembak nih. Saya nggak tahu anak-anak aku nih merasa dimuridkan sama saya apa enggak. Mungkin kurang. Ya. Mari kita berpikir anak jasmani dulu nih. Semua anak jasmani itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab guru sekolah minggu, tanggung jawab pemimpin anak muda, tanggung jawab penatua. Jadi mari kita mulai ya melakukan pemuridan kepada anak jasmani. Ya. Tentu saja setelah itu rohani yang sudah biasa kita lakukan. Yang kedua, jemaat yang hidup dalam doa pujian dan penyembahan serta kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ini adalah aspek yang saya beberapa waktu ketemu dengan Pak Sofyan. Bapak Ibu Saudara tahu ya, Pak Sofyan adalah pendiri, founder dari gereja ini. Umur 18 tahun waktu itu. Masih sangat muda, 18 tahun. Wow, luar biasa ya. Saya lihat di sini mukanya udah 81 tahun semua ya. Ya, 18 tahun. Masih sangat muda, kinyis-kinyis. Membangun fondasi sebuah gereja yang namanya Abolov hari ini. Dan pakai apa? Saya pernah interview beliau. Dan beliau cuma cerita, pakai ini doa, pujian, penyembahan, karunia roh. That's it. Itu yang dia lakukan. Setiap hari bersama kakak dan kakak sepupunya. Dan Tuhan mulai kirimkan orang-orang. Terjadi pemulihan, terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi banyak hal. Dan sekarang hampir hilang di Abolov ini. Tidak lagi dipraktekkan. Ya. Saya malah sedih kemarin Niko cerita banyak anak muda di Abolov, puji Tuhan gak di selatan. Gak percaya bahasa roh. Wah, dianggap roh itu sudah gak bekerja di akhir zaman. Sesasionis. Kenapa? Karena terlalu banyak dengerin YouTube. Karena terlalu banyak dengerin tren hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita lahir dari ini. Saya percaya kita akan mengakhiri dipulihkan dengan hal-hal seperti ini untuk gereja kita. Amin. Saya percaya itu, makanya saya excited banget. Tahun ini biarlah kita di best. Saya bicara sama Pak Sofyan. Makanya Pak Sofyan akan datang setiap bulan di living room prayer kita. Dia janji setiap bulan akan datang. Karena saya minta yang terjadi lebih dulu di Abolov ini di Dibes. Apa yang terjadi dulu, terjadilah hari ini. Mari kita doa saja, pujian, penyembahan. Dan mempraktekkan kuasa dan karunia-karunia roh. Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang ketiga, bergerak bersama dalam interdependensi. Ini adalah satu hal yang nanti kita balik lagi. Maksudnya walaupun kita sudah menjadi gereja lokal, tapi kita mau menjadi tubuh yang lebih terikat nanti. Gereja lokal yang mampu melakukan perintisan dan penanaman gereja baru. Kita akan banyak dilatih oleh Pak Lukas. Bagaimana kita akhirnya menjadikan satu titik itu gereja baru dengan ada penatua-penatuanya. Ya, jadi ini arahan yang keempat. Yang kelima, pemulihan dan peneguhan 5 jawatan. Kita sudah khotbahkan di quarter yang lalu ya, mengenai karunia 5 jawatan. Nah, ini nanti juga akan dilatih oleh para pemimpin apostolik, yaitu para ATM kita lebih tajam lagi mengenai karunia guru mengajar, karunia nubuat dan karunia gembala dan lain sebagainya ya, jawatan gembala dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, nah ini ada momen bersama seluruh gereja lokal Abolov, tapi ini mungkin untuk anak muda ya. Jadi sudah lama Abolov ini tidak bersama-sama, terutama anak muda itu perlulah ada kebersamaan keseluruhannya. Jadi ini 6 arahan rohani dari penatua ATM kita, yaitu para penatua bapak-bapak kita ya. Nah, prioritas untuk Abolov di Best ada dua ya, bukan yang lainnya enggak, tapi yang lainnya kita partisipasi. Yang pertama tadi pemuritan keluarga dan keluarga jasmani dan rohani, dan yang kedua kita akan membangun tuh doa, penyembahan lagi dan juga karunia roh dan kuasa roh ya. Ini prioritas ya, prioritas. Melakukan pemuridan, kita tahu pemulihan hubungan bapak dan anak dengan bapaknya di Maleaki. Kita tahu inilah waktunya. Saya merasakan itu sekali dalam kehidupan saya pribadi maupun saya mengobservasi banyak orang. Ya, bahwa betul hari ini roh bapak-bapak kembali ke anak-anak, anak-anak kembali ke bapak itu sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara, mereka yang tidak meresponi ini
akan menerima tadi hal-hal kalau hari Tuhan datang itu, ya. Kemudian, hai anak-anak, ini saya mesti ingatkan, siapapun yang merasa masih jadi anak, taat dan hormat kepada orang tua supaya bahagia dan panjang umur. Bapak Ibu Saudara, ini harus kita tekankan kepada anak-anak. Nakal boleh, tapi ada rasa hormat, ya, ada rasa respect dan ketaatan. Nih supaya takut dikit nih, supaya bahagia dan panjang umur. Anak-anak pengen panjang umur nggak? Mau panjang umur? Ya sudah, cepet taat, ya kan? Ya kan, Yosua udah mulai seneng nih, nanti ngomong nih, panjang umur nggak nak? Mau panjang umur, taat. Bapak Ibu Saudara, kenapa ketaatan membawa panjang umur? Saya melihat pemberontakan membawa umur pendek. Itu terjadi sama bangsa Israel. Ketika mereka memberontak di bilangan itu, ketika mau masuk ke tanah Kanaan, ketemu orang enak, takut semua. Hampir semua laki-laki yang di atas 20 tahun, waduh, gak taat sama Musa. Gak taat sama apa kata Yosua dan Kaleb. Dan mereka cuma dikasih 40 tahun hidup. Hilang semua. Bapak Ibu Saudara, dosa pemberontakan, dosa ketidaktaatan itu quite severe. Bahkan saya bisa katakan ya, itu mungkin dosa paling utama yang Tuhan paling gak suka. Yang namanya memberontak kepada otoritas dan juga tidak taat kepada orang tua. Ya, nah jadi ini adalah satu hal yang kita semua di keluarga harus tahu. Tetapi para bapak-bapak sebetulnya caranya kepada anak supaya nurut itu saya pegang ini. Waduh, gak gampang ya. Jangan bangkitkan amarah anak-anak dan didik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, problemnya orang tua itu gampang membangkitkan amarah anak-anak. Kenapa? Kita sok tahu. Kita dulu dari kecil kan pokoknya gini. Wah, anak itu masih kecil, dia merasa dijajah. Ya kan? Masih kecil, ikut aja gitu. Ikut, tapi itu memendam. Makanya masih punya anak kecil. Hati-hati ya, jangan tek. Itu memendam tuh. Sampai satu titik sudah rada gede gitu. Ini waktunya. Papa salah, ibu salah apa? Aku mau jalan sendiri. Jadi jangan bangkitkan amarah bukan ketika sudah gede. Waktu kecil tuh loh. Waktu kecil. Ya, jangan bangkitkan amarah. Yang kedua, sering kita tidak menasehati dan mendidik dengan jalan Tuhan. Yaitu apa? Ya kita marahin aja, kamu gak benar. Tapi tidak dikasih reasonnya. Reasonnya, firmannya, nasihatnya. Saya ini kalau boleh flashback, mungkin saya akan jadi bapak rumah tangga istri saya yang kerja di bank. Dia gak mau sih mungkin. Ya. Maksudnya saya akan more time with kids. Ya kenapa? Ya saya mau menjadi bapak yang mengajar, menasehati, sekaligus juga menemani. Ya, karena dulu gak tahu. Mungkin tahulah, diignore. Ya kan? Di sini tahu kan? Kasihilah istrimu. Tahu kan? Tapi kan diignore terus, diabaikan terus. Ya samalah sama saya. Gitu. Dulu, sekarang kan ngerti. Apalagi jadi penatua harus ngerti. Ya. Makanya bagus jadi pemimpin saudara. Kadang-kadang jadi kepepet. Saya nih harus menjalankan. Ngaku nih pemimpin. Makanya kalau jadi jemaat biasa nih. Sering gak berubah-berubah nih. Ya, jemaat biasa gak berubah. Gak ada yang tahu gini. Kalau saya kan tahu. Saya harus baik-baik sama istri. Kalau enggak istri saya kan bisa menyiarkan kejelekan saya. Ya kan? Jadi itu punya tanggung jawab besar, akibatnya juga takut Tuhannya lebih besar, mau melakukannya lebih besar. Bapak Ibu Saudara ya. Ya, jadi melakukan pemuritan keluarga dua arah ya, dua arah. Orang tua dan anak juga harus ini. Nah, kemudian pemuritan terhadap keluarga rohani jelas, jadilah pengikutku sebab aku pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita kepada siapapun yang kita menangkan, jadi pengikutku dengan yakin kita mesti ngomong, aku nih pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sudah mimpin, jangan pernah ragu. Jadi pengikutnya Seshana saja deh, jangan saya. Kenapa? Karena saya masih jauh dari Kristus. Jangan, kita harus berani seperti ini. Kenapa? Ketika kita berani, kita berubah menjadi pengikut Kristus beneran. Kita mau berubah supaya menjadi teladan, ya. Jadi memang kita dalam pemuritan harus membawa orang kepada Kristus. Kenapa kita juga pemuritan orang percaya?
supaya orang percaya terdidik dalam pokok-pokok iman dan ajaran sesat. Ini Bapak Ibu Saudara, kami ini mendidik. Saya suka renungin Tuhan. Aduh, jangan sampai ada jemaat yang melenceng. Kalau sampai melenceng, aku salah atau tidak? Tentu kayaknya di dalam firman-Nya, kalau aku sudah ngajar kalian meleset, itu urusanmu sendiri. Ya, saya bebas. Tapi kita di mimbar dimanapun harus mengajar. Supaya Bapak Ibu Saudara tidak hanya mengerti yang benar, tapi meneruskan pengajaran tentang Kristus kepada mereka yang cakap mengajar. Maksudnya meneruskan bapak-bapak supaya mengajar orang lain. Ya. Jadi pemuridan jangan curhat-curhat doang. Pemuridan jangan curhat-curhat. Banyak pemuridan itu gini, self. Aku mau ikut pemuridan karena aku mau diberkati. Aku mau ikut pemuridan karena aku mau pulih hidupku. Aku mau ikut pemuridan, aku mau diberesin hidupku. Terus mau nyedot gitu. Pemuridan sebetulnya untuk memuridkan lagi, mengajar lagi, membawa Kristus dan perasaannya kepada orang lain lagi lebih banyak. Jadi pemuridan itu mengambil tanggung jawab untuk satu hari memuridkan. Ya, nah jadi mari nanti ini akan dilatih oleh Pak Edi lebih dalam lagi dah, ya Pak Edi. Ya, nah yang sekarang yang kedua, prioritas kedua adalah menghidupi kuasa. Nah saya katakan menghidupi kuasa. Bapak Ibu Saudara, beberapa ya selama akhir tahun ini sampai hari ini saya sedang, Tuhan aku menghidupi kuasa. Kakak saya sedang sakit dan sepertinya cukup tough. Ya mungkin ini tanggal berapa sih ya? Tanggal 4 ya. Ya mungkin sudah 8-9 hari ini seperti tidur tetapi bukan koma tapi tidur tidak bangun. Ya semua obat sudah dimasukkan, segala sesuatu sudah ini. Saya sedang menghidupi kuasa itu. Saya berdoa mengenai doa mujizat. Doain terus. Saudara-saudara yang lain doain. Tuhan sekarang tinggal mujizat. Ya, kita doain. Saya sedang menghidupinya. Ya, menghidupinya. Saya percaya ada yang namanya kuasa dari roh itu. Dari karunia roh itu ada yang namanya karunia mujizat, karunia kesembuhannya. Kita doain, saudara, kita menghidupinya dengan mendoakan banyak ya. Nah, jadi menghidupi kuasa dan karunia Roh Kudus ini dengan doa bersama. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, para murid-murid bukan pulang ke rumah masing-masing terus, tapi mereka datang ke satu tempat dan mereka berdoa bersama 120 orang. Menantikan apa? Roh itu, kuasa itu datang. Nah, ketika kita bukan berarti menantikan roh, tapi kita berdoa itu untuk menjadikan kuasa roh itu terjadi. Ya, praktekkan 9 karunia roh. Ya, praktekkan saja. Saya sudah mempraktekkan ini ketika masih bisa bicara sama kakak saya, tapi malah getting worse. Ya. Saya praktekkan, saya tumpang tangan, saya doa kesembuhan, tapi kok memburuk. Sekarang saya doa mujizat, gitu. Kita hidupi, mari kita percaya kita hidupi ada kuasa. Karena memang Roh Kudus itu turun untuk memberi kuasa. Kisah 1 itu ayat 8. Ya, kamu akan menjadi saksiku di semua bangsa saat Roh Kudus turun, yaitu di Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Itu saat Roh Kudus turun, artinya Roh Kudus itu memang kuasa. Ini yang kita harus kembalikan di tahun 2026 untuk gereja kita. Seterusnya, kita harus doa kuasa. Jangan pernah lelah bahwa dalam hidup saudara, tadi dikatakan semua masalah ada banyak kadaluarsa. Bukan soal kadaluarsa seperti SIM gitu ya. Yang ada kadaluarsanya dengan sendirinya gitu. Bukan, tapi dengan kemenangan demi kemenangan yang kita lakukan. Ya, untuk setiap masalah dalam hidup kita. Apa wujud dari pekerjaan Roh Kudus? Saya masuk ke area roh ini yang memang tahun ini akan menjadi hal yang utama. Yeskel 36 ayat 25. Dikatakan demikian sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru
dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Roh Kudus itu hidup dalam kekudusan. Mentahirkan kita dari kenajisan. Ya, air jernih itu adalah roh. Ini Yehezkiel yang di ayat di pasal berikutnya berkata ada aliran air keluar dari bait suci itu. Itu adalah roh. Jadi pekerjaan roh wujudnya adalah kita ini tahir dari kenajisan. Ya, kemudian memberi hati dan roh yang baru. Bapak Ibu Saudara, tahun 2026 mari kita menerima hati dan roh yang baru. Roh kecil dalam hal ini. Roh kita diubahkan. Ya. Kemudian mengubah hati yang keras menjadi hati yang taat. Belajar mari kita bersama-sama untuk kita mau dibentuk. Firman Tuhan berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Lemah lembut itu adalah opositnya hati yang keras. Nah, orang yang lemah lembut adalah orang yang mau dibentuk. Jadi hidup kita tidak ada yang sempurna. Banyak hal yang kita perlu rubah, ini termasuk saya. Banyak hal yang dalam hidup kita perlu sungguh-sungguh lembut. Sehingga kita bisa berubah dan menuju serupa Kristus. Dan yang terakhir, pekerjaan Roh Kudus adalah membuat kita menuruti dan melakukan firman Tuhan. Itu jelas ya, jelas ya. Nah, ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan di Yehezkiel. Karena Yehezkiel hidup pada waktu orang-orang Israel itu kacau, ya, hidupnya kacau. Nah, dia mengingatkan, tapi Tuhan juga punya janji. Selain Tuhan itu, selain memberikan semua peringatan kepada bangsa Israel, Dia menyediakan rohnya untuk mengubah bangsa Israel hidupnya. Dan itu terjadi juga saat ini. Nah, 2026 mari kita sama-sama hidup dalam kekudusan. 2 Petrus 3 ayat 10. Ini sedikit tambahan juga dari yang tadi Maleaki. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap. Tuh, langit akan lenyap. Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau langit lenyap nih tiba-tiba gimana ya hidup kita? Ya. Datangnya seperti pencuri lagi. Enggak ada yang tahu. Dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak Ibu Saudara, ini benar-benar satu hal yang kita perlu renungkan bersama-sama. Tahun ini adalah tahun kita harus membangun rasa takut sama Tuhan yang habis-habisan. Takut kalau kita ini berbuat dosa itu takut gitu loh. Ya. Di gereja ini itu mari kita punya balik lagi rasa takut. Enggak apa-apa lah dengar khotbah yang selalu bikin stres. Kan banyak orang bikin stres. Aku pulang dari gereja ini selalu tertekan. Kenapa? Ya, akan ada hari Tuhan, akan hangus seperti perapian. Memilih yang itu tetapi selamat atau everything is okay. You are the best of God. Your version of God. Kamu bisa lakukan apapun. Tuhan memberi kamu kasih yang luar biasa. Sehingga versi kamu silahkan. Rada-rada grey area. Gak apa-apa. Yang penting baik. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya takut Tuhan, kita akan selalu self introspeksi dan juga self correction. Ya. Jadi betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yuk 2026 begini ya. Menjadi orang yang suci kudus itu bukan orang yang stres. Bukan. Semakin stres malah bukan suci kudus. Masuk rumah sakit itu. Makanya kemarin saya katakan di khotbah yang lalu. Peka terhadap dosa, takut Tuhan tapi aman. Sama Tuhan itu begitu, aman. Kita tidak menjadi takut Tuhan itu hidup dalam ketakutan. Takut Tuhan itu tahu bahwa kita punya
hal yang kita harus kerjakan seperti firman Tuhan. Tuhan itu disiplin sekaligus grace. Kekristenan ini sulit sekali karena selalu in the middle. In the middle. Tetapi in the middle-nya bukan 50-50. 100-100. Kasih karunia, tapi juga harus melakukan pekerjaan firman. Banyak orang bingung. Memang banyak orang gampang, ya sudah grace, everything is okay, happy, Tuhan baik, Allah baiklah. Ya nanti dosa kan juga di ini lagi diampuni, Tuhan sangat baik. Tapi ada juga yang saking ketakutan hukum Taurat. Wah, apa-apa enggak boleh. Sebenarnya Tuhan itu in the middle. Kita itu relationship. Kita tahu dan kalau kita memang jatuh dalam dosa, kita minta ampun. Ya. Tuhan anti dosa, tapi Tuhan mengasihi kita untuk menghapus kita dari dosa. Tapi kita harus jadi orang bertanggung jawab, tidak terus gampangan berbuat dosa. Wah, itu enggak begitu. Nah, bagaimana kita bersikap seperti itu yang sulit? Hidup dipimpin roh dan hidup dipimpin firman itu harus satu. Enggak bisa 50-50. Nah, mari kita praktekkan karena kita mau hidup kudus. Hidup kudus itu, Pak Dar tenang aja. Jangan bikin Pak Dar supaya baju putih terus ya, supaya kelihatan kudus. Hidup kudus tuh rileks seperti kamu ini loh. Hari ini ya muka-muka gak jelas ini, tetap santai aja gitu. Hidup kudus itu tidak ada berubah. Tapi kita tahu di dalam hati kita, karena Tuhan melihat hatimu. Hati kita, takut Tuhan. Sungguh, kalau kita jatuh kita minta ampun. Tapi kita mau terus improve. Tuhan itu lihat hati. Dan kalau hatimu betul itu dalam kekudusan. Bukan kita, aduh susah. Mau ini aku dosa apa enggak ya? Mau minum ini aku dosa apa enggak ya? Mau minum ini aku dosa. Bukan begitu. Makanya hidup dengan roh. Kalau dengan roh kita dipimpin, ngerti. Yang dosa diingetin. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah berdosa enggak ada yang ngingetin. Hati-hati. Itu rohnya sudah kabur kali. Enggak biblical sih. Rohnya ada tetapi enggak ngomong lagi. Jadi kalau kita diingatkan berarti roh itu masih bekerja. Taati. Roh itu bekerja artinya Roh Kudus menolong kita untuk tetap selamat di akhir zaman nanti. Ya. Upah dari pekerjaan Roh Kudus apa? Ini ayat berikutnya. Yehezkiel 36:28-30. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku yang aku akan menjadi Allahmu. Luar biasa ya, kamu jadi umat, aku jadi Allahmu. Wah, top itu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyak. Saya sendiri gak bisa baca. Memperbanyak, dan aku tidak mendatangkan kelaparan atasmu. Ayat 30, aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Jadi ada berkat tanah perjanjian untuk kita yang taat. Tuhan itu luar biasa. Yang pertama kita diadopsi jadi umat. Dan dia mendeklar aku akan jadi Allahmu. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan itu menjadi Raja dan Allah kita, betapa amannya hidup kita. Bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Ya, bukan Bapak Ibu Saudara memilih dia jadi Allah, tapi Allah memilih kita jadi umatnya. Dan kalau dia yang memilih, dia bertanggung jawab. Selama kita mengikuti ketetapannya. Dan kemudian lepas dari dosa. Lepas dari dosa, kita akan dilepaskan dari segala dosa. Dosa satu-satu apa? Kalau lepas dari dikatakan di ayatnya itu dari segala dosa. Dosamu apa yang gak bisa Tuhan lepaskan? Masa lalu, kebiasaan-kebiasaan. Bisa. Jangan pernah berkata, aku memang seperti ini orangnya dari dulu Pak Dar. Gak bisa. Berarti mendinai kuasa Tuhan. Ya. Tersedia cukup makanan dan tidak pernah kelaparan. Dan dimultiplikasikan jadi berkat. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita itu tidak hanya cukup secara jasmani rohani. Tapi kita akan memberi berkat. Berkelimpahan. Destiny kita itu membawa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara kalau lihat ayat di atasnya dibaca. Sebetulnya Tuhan berkata demikian kepada bangsa Israel. Aku bukan membela-mu. Bukan. Aku membela namaku.
Aku membela namaku yang kau najiskan di antara bangsa-bangsa. Jadi Tuhan itu membela namanya loh. Ya, untuk memulihkan kita itu membela namanya. Tidak sekedar memulihkan, artinya kita akan dipulihkan, kita akan diberkati, kita akan jadi berkat supaya nama Tuhan ditinggikan. Ya, makanya kalau diberkati Tuhan jangan berhenti pada diri sendiri, jadi berkat. Dan jadi berkat jangan nunggu sudah berkelimpahan, sudah gini. Jadi berkat bisa saat ini, apapun. Bisa dengan uang, bisa dengan pekerjaan atau pelayanan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah berkat tanah perjanjian. Saya percaya di akhir zaman para ekonom berkata mungkin semakin sulit. Saya pun melihat bisnis kayaknya akan semakin tough. Begitu sulitnya akan menjadi orang benar di dunia bisnis. Menjadi sulitnya menjadi orang benar di dalam bekerja. Kayaknya semakin sulit deh. Tapi hari ini kita percaya bahwa tetap orang percaya bisa melakukan dengan kebenaran dan orang percaya akan jadi berkat di tengah-tengah kegelapan. Ini tantangan Bapak Ibu Saudara. Tantangan di dalam hidup saya juga. Tantangan di semua teman-teman yang bekerja dan berbisnis. Tapi mari kita katakan Tuhan, ini pekerjaan roh. Ya. Roh Kudus yang akan tolong. Kalau lagi umpamanya mau bidding itu, ya Pak Andi sering membuat kesaksian yang luar biasa. Bahwa roh Tuhan bisa bekerja. Kalau memang kita mau dikasih, mau apapun tidak ada yang bisa mengambilnya dari kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita di tahun 2026 ke depan ini, pekerjaan roh ini harus kita manifestasikan, kita hidupi. Caranya setiap hari, tadi cuma setiap hari Tuhan, roh apa sih yang Tuhan lagi mau sampaikan. Kita mengundang Roh Kudus, mengundang roh karunia mujizat yang ada di dalam kuasamu. Jadi kuasamu di dalam karunia nubuat. Jadi kita bisa menyampaikan kepada keluarga kita terdekat untuk membangun dan lain sebagainya. Mulai praktekkan dalam hidup kita bahwa ada roh loh. Roh itu Allah Immanuel loh. Roh itu adalah Allah loh yang ada di kita. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, gak bisa nemenin kita. Roh itu Allah. Sehingga setiap hari ajak ngobrol saja. Setiap hari bawa di dalam segala sesuatu hidup kita. Sedang ada hal-hal yang baik maupun yang gak baik, masukkan. Dan dia akan banyak memberi pengertian. Ya, karena salah dua adalah memberi hikmat dan pengetahuan. Itu adalah karunia roh. Ya Bapak. Oke. Saya rangkum terakhir, prioritas 2026 adalah pemuridan, setia dalam pemuridan keluarga, jasmani dan rohani. Bapak Ibu Saudara yang jadi Bapak Ibu siap memuridkan anak-anakmu? Siap ya? Pulang dari sini langsung bilang sama Tuhan yang masih punya anak-anak kecil ini. Bapak di surga, hari ini aku mau ambil tanggung jawab atas kehidupan anak-anakku. Aku mau ambil tanggung jawab. Katakan demikian, ya. Terus mulailah ingat bahwa Bapak Ibu sebagai orang tua punya tanggung jawab kepada anak-anakmu dan menasehati. Yang tadi ayatnya mengajar dan menasehati. Terus mumpung masih kecil. Yang sudah gede pun ya sudah sama. Anak-anak saya udah kadung gede-gede. Ya saya nggak tahu nih. Anak saya 4 udah gede-gede. Kadang-kadang saya merasa, aduh Tuhan, mereka sudah hidup seperti sudah mandiri sendiri-sendiri. Tapi saya sekarang punya kesadaran untuk ya minimal dekat, mendoakan, tumpang tangan, ya mendengarkan kalau punya masalah. Ya. Mumpung belum gede nih Ferdinand, sementara anakmu gede Ferdinand, kamu manggil juga dicuekin kamu Ferdinand. Mumpung benar yang masih punya anak kecil, ya. Yuk kita lakukan mulai hari ini. Jangan katakan, oh ini tanggung jawab sekolah. Aku kan sudah taruh di sekolah Kristen, aku kan sudah taruh di kids. No, kita dan menghidupi kuasa dan karunia Roh Kudus. Tuhan memberkati. Ya, itu saja yang saya mau sampaikan untuk satu hal yang kita akan mulai di tahun 2026 ini, ya.
bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang menjadi gereja yang mempunyai fondasi yang terus di dalam Kristus, dipimpin oleh Kristus, melakukan amanat rasuli, amanat agung. Itu saja.